Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, balik lagi ke eksperimen. Sebelumnya kita telah mengaktifkan XR environment supaya kita bisa uji coba langsung IR Markerless di Unity. Pada video kali ini kita akan memulai untuk spawn objek 3D ke posisi yang kita inginkan. Cukup panjang, jadi persiapkan diri dan jangan lewati setiap detik video ini. Ayo kita mulai. Untuk cube yang sebelumnya kita tampilkan pada IR, kita hide dulu, tambahkan folder 3D. Lalu tambahkan objek 3D yang kamu inginkan. Pada tutorial kali ini saya menggunakan objek 3D bangku kafe sederhana. Tambahkan game objek kosong, kita kasih nama cafe chair, transformnya kita reset. Kemudian tarik 3D-nya dari assets ke cafe chair. Kita bisa hide yang lainnya karena kita cuma butuh bangkunya saja. Untuk 3D-nya bebas ya, kamu bisa gunakan 3D yang kamu bikin sendiri, atau bisa dengan 3D yang telah kami sediakan di link. Ada banyak 3D di sana, silakan untuk diakses. Kita posisikan bangku ini tepat di tengah anchor-nya cafe chair, dan pastikan juga anchor cafe chair-nya berada tepat di bawah bangku, supaya saat kita spawn, bangkunya tepat berada di atas surface. Kita unhide cube tadi, lalu kita posisikan ke tengah. Sekarang, cube berperan sebagai indikator ukuran dari objek-objek 3D kita. Untuk menyesuaikan ukuran objek virtual terhadap lingkungan nyata, Unity pada dokumentasinya menjelaskan bahwa satu unit Unity, baik itu posisi maupun scale, itu sama dengan 1 meter di lingkungan nyata. Jadi kita gunakan cube ini sebagai patokan ukuran objek 3D yang akan kita tampilkan di IR-nya nanti. Pastikan cube-nya berada di root atau tanpa adanya parent. Scale cube-nya adalah 111 XYZ, yang artinya pada lingkungan nyata ukurannya akan menjadi 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, jika kita ingin dudukan bangkunya 1 meter, kita tinggal ubah ukuran bangkunya sesuai ukuran si cube. Namun, kalau mau buat bangku kafe mah nggak perlu sebesar itu, kita perkecil aja, kira-kira segini. Hide si cube, lalu sesuaikan lagi si bangkunya dengan anchor cafe chair. Kemudian tambahkan folder prefabs dan tarik cafe chair ke prefab sehingga cafe chair berubah menjadi prefab. Dan cafe chair pada hierarki bisa kita hapus. Tambahkan folder 2D dan impor ke folder ini satu gambar yang akan menjadi penanda posisi objek 3D yang akan ditambahkan. Kita sebut saja sebagai position anchor. Kalau kamu belum punya, ada juga di link kok. Tambahkan gambar objek kosong baru dan beri nama position anchor. Lalu di dalamnya tambahkan objek 3D quote. Pada assets, tambahkan material baru, kasih nama anchor mat. Set materialnya jadi URP unlit. Lalu set type-nya jadi transparent, dan tarik gambar position anchor tadi ke bagian base map. Selanjutnya tarik anchor mat ke quad, dan putar X quad menjadi 90 derajat supaya sesuai dengan bidang datar nantinya. Tambahkan folder scripts. Di dalamnya tambahkan script baru dengan nama object pacing. Klik 2 kali untuk membuka scriptnya. Bagian header, tambahkan library system.collections.generic supaya kita bisa akses fungsi list, dan tambahkan juga Unity Engine .xr.er foundation, lalu Unity Engine XR ER subsystem untuk akses fungsi-fungsi ER nanti. Selanjutnya tambahkan objek untuk akses position anchor dengan nama Go Position Anchor, lalu tambahkan juga ER Raycast Manager, dan pastikan keduanya serialis field. Kita butuh lokasi untuk menyimpan hasil hits dari Raycast nanti, maka tambahkan ER Raycast hit dalam bentuk list dengan nama hits. Lalu tambahkan vector 2 dengan nama screen center untuk menyimpan koordinat titik tengah layar yang akan kita gunakan sebagai posisi awal Raycast. Pada start, kita set screen center berada di tengah layar dengan cara membagi screen width dengan 2 serta screen height dengan 2 juga. Dan kita pastikan Go Position Anchor aktif. Tambahkan fungsi ER Ray. Di dalamnya tambahkan pengkondisian Raycast untuk ER.
screen point-nya dari screen center, lalu hasil raycast-nya disimpan ke hits dengan tipe trackable-nya plane estimate untuk mendeteksi permukaan horizontal maupun vertikal. Jika bidang latar terdeteksi, maka kita akan akses pose yang isinya position and rotation dari hits pertama yang dideteksi. Lalu kita pastikan juga position anchor-nya aktif, dan kita kondisikan posisi serta rotasi position anchor mengikuti hit pose. Dan array kita panggil di update. Save dan kembali ke Unity. Tarik script object placing ke XR origin. Tarik position anchor ke bagian Go Position Anchor. Lalu kita juga butuh Raycast Manager. Untuk itu tinggal add component Raycast Manager. Dan tarik langsung ke object placing. Dan kita uji coba. Bisa dilihat kalau position anchor-nya mengikuti tengah layar yang diambil dari screen center. Kalau tengah layar kita arahkan keluar dari plane yang kuning-kuning ini, maka position anchor-nya tidak ngikut karena tidak ada plane yang terdeteksi. Jadi hanya berubah posisi pada plane. Namun bisa kita perhatikan kalau arah anchor-nya belum selalu mengarah ke kamera. Untuk itu kita stop dan kembali ke kode. Tambahkan transform untuk mengakses transform dari kamera, lalu rotasi Go Position Anchor yang ada pada array kita hapus dan kita kondisikan supaya rotasinya selalu menghadap kamera. Caranya, tambahkan Quaternion Look Rotation dengan nama Look Root. Pada parameternya, kurangi posisi kamera dengan posisi anchor untuk mendapatkan arah anchor ke kamera. Sesuai dengan pembelajaran mendapatkan arah dari titik A ke titik B pada matel vektor di sekolah dulu. Dan arah yang didapatkan tegak lurus dengan sumbu Y atau vector tree.up. Kemudian tambahkan post anchor Euler untuk menyimpan nilai rotasi atau Euler dari anchor. Selanjutnya kita terapkan ke rotasi position anchor dengan mengisi log root Euler angles pada sumbu Y. Selebihnya kita kembalikan rotasi anchor yang kita simpan pada post anchor Euler. Save dan kita tes. Sebelum menguji coba, kita tarik main kamera yang ada pada XR origin, kamera offset, dan kita tarik main kamera ini ke TR kamera yang ada pada object placing. Lalu kita tes. Dan arah anchor-nya sudah selalu mengarah ke kamera. Nah, kalau arahnya terbalik, stop dulu, lalu tinggal ubah rotasi quote-nya, dan play lagi. Dan sekarang sudah sangat sesuai. Sekarang saatnya kita spawn objek furniture-nya. Kita perlu membuat sebuah script lagi dengan nama spawn manager. Buka scriptnya. Tambahkan objek go furniture untuk akses ke 3D bangku kita sebelumnya. Tambahkan fungsi public supaya bisa diakses UI button nanti dengan nama spawn furniture. Di dalamnya kita tambahkan objek baru dari go furniture. Untuk posisi dan rotasi bangku barunya, kita perlu mengakses posisi dan rotasi si anchor. Untuk itu balik dulu ke object placing. Di sini kita tambahkan fungsi getter public untuk mendapatkan transform dari position anchor. Save. Lalu balik lagi ke spawn manager. Tambahkan object placing dan pada fungsi spawn furniture kita akses dan simpan position anchor ke tr post anchor. Setelahnya kita terapkan posisi dan rotasi post anchor ke objek furniture-nya. Save dan kembali ke Unity. Tarik spawn manager ke XR origin. Untuk kolom Go Furniture, kita tarik dari cafe chair yang ada di prefabs. Dan tarik juga object placing ke kolom object placing spawn manager. Selanjutnya kita tambahkan UI button. Lalu sesuaikan lokasi dan teksnya. Klik button dan pada elemen on click-nya tarik XR origin dan akses spawn manager lalu spawn furniture. Kita coba tes.
Dan saat kita klik button place, maka bangku baru bakal tercipta. Dan ini adalah hasil setelah kita build ke Android. Gimana? Keren kan? Udah kepikiran mau bikin IR seperti apa? Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.